Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan melakukan pengujian pada Fajar Elektronik yang beralamat di Jalan Pahlawan Pendidikan nomor 10 strip 12 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Yola Anjani dengan nomor BP 1811021009 dan saya sendiri Yola Maisanti dengan nomor BP 1811021025. Untuk melakukan pengujian laporan keuangan ini, Fajar Elektronik telah menyediakan beberapa menu, di antaranya perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, bank, jurnal memorial, neraca lajur, buku besar, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, piutang dagang, hutang dagang, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu bank, daftar persediaan barang dagang, penjualan bulan Desember, dan pembelian bulan Desember. Pertama-tama, pada menu perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, bank, dan jurnal memorial dianggap sudah sesuai. Maka selanjutnya, untuk neraca lajur, sampai seterusnya akan dilakukan pengujian oleh auditor. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian terhadap neraca lajur. Untuk melakukan pengujian terhadap neraca lajur, kita bisa memastikan item-item di dalam neraca lajur ini telah sesuai dengan jurnal dan buku besar, dan rumus yang digunakannya. Caranya yaitu dengan mengopikan kertas kerja ini untuk membuat kertas kerja sebagai auditor. Nah, untuk nama perkiraannya bisa kita linkkan dari sini ke perkiraan. Dan kita tarik ke bawah. Kemudian setelah untuk nama perkiraannya itu akan otomatis karena sudah menggunakan rumus. Kemudian untuk perkiraan neraca saldo, kita harus memastikan dulu rumusnya benar, di mana di sini menggunakan rumus if dan sum if. Dan N8 sama dengan debit, menggunakan buku besar, dan ini sudah disesuaikan dengan kolomnya, maka ini sudah kita anggap sudah benar. Untuk kolomnya kita sesuaikan ukurannya, dan di sini telah diperoleh hasilnya. Untuk rumus hasilnya kita lihat sumnya dari kas sampai ke beban lain-lain. Sudah benar. Kemudian kita pastikan menariknya ke samping lagi untuk memastikannya. Dan di sini telah benar. Kemudian ini adalah selisih dari kolom debit dan kredit. Di mana kita sebaiknya di sini menggunakan if agar kita lebih otomatis untuk menghitung laba dan ruginya, yaitu sama dengan if buka kurung, jika ini besar dari ini, maka ini dikurang ini, kalau tidak 0. Dan untuk kolom selanjutnya kita juga menggunakan if, jika ini besar dari debit besar dari kredit, maka kita kurangkan debit dengan kredit, jika tidak 0. Nah, rumus ini bisa kita gunakan juga untuk kita copy paste untuk di kolom neraca. Kemudian untuk hasil di bawahnya kita gunakan sum. Sama dengan sum 2 ini. Dan rumus ini bisa kita tarik ke samping. Nah, untuk melihat perbedaannya kita bisa menambahkan kolom selisih di sebelah kolom auditor. Selisih. Nah, untuk nomor perkiraannya kita linkkan lagi ke perkiraan. Dan kita pastikan sampai ke bawah. Kemudian untuk lebar kolomnya kita sesuaikan. Untuk menghitung selisihnya, kita bisa mendapatkannya dari selisih catatan klien dengan selisih catatan
auditor, yaitu debit neraca saldo klien dikurang debit neraca saldo auditor. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah, dan begitu juga untuk kredit. Sama dengan kredit neraca saldonya klien dikurang dengan kredit neraca saldo auditor. Dan ini kita sesuaikan sampai ke bawah. Kemudian untuk laba ruginya, kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu dengan menselisihkan catatan klien, laba rugi di catatan klien dengan laba rugi di catatan auditor. Dan sama juga untuk kolom kreditnya, kita selisihkan laba ruginya. Nah, untuk neraca juga lakukan hal yang sama, yaitu selisihkan catatan klien dengan catatan auditor. Nah, di sini untuk hasil keseimbangannya kita bisa memperolehnya dengan sum dari kolom kas sampai ke beban, dan bisa ditarik ke samping untuk menyesuaikan setiap kolomnya. Nah, di laba rugi kita kita menselisihkan laba rugi yang ada di klien dengan laba rugi yang dihitung oleh auditor. Nah, untuk keseimbangannya juga kita peroleh selisih dari keseimbangan oleh klien dengan selisih oleh keseimbangan yang diperoleh oleh auditor. Nah, di sini ternyata terdapat perbedaan keseimbangan di mana pada catatan klien salah perhitungan, yaitu kliennya tidak menjumlahkan keseimbangan dengan laba rugi sehingga keseimbangannya berbeda, tidak balance debit dan kreditnya. Sementara setelah dihitung oleh auditor, keseimbangannya dijumlahkan, maka telah ditemukan balance dan selisihnya ditemukan sebesar 16 juta. Nah, untuk selisih yang ditemukan ini tidak dilakukan penyesuaian, karena selisih ini terjadi karena kesalahan klien yang tidak menjumlahkan nilai keseimbangan dengan laba rugi yang diperoleh dari perusahaannya, sehingga tidak diperlukan penyesuaian atas selisih yang ditemukan. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan untuk buku besar. Nah, untuk melakukan pemeriksaan buku besar ini, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah terdapat sel yang tidak diisi dengan menggunakan rumus. Nah, ternyata ada sel yang tidak menggunakan rumus. Untuk itu, kita akan membuat kertas kerja auditor dengan cara memblok kertas kerja buku besar ini dan mempastikan di sebelahnya. Untuk nomor perkiraan, kita linkkan saja ke sebelahnya. Dan untuk rumusnya, untuk kolomnya bisa disesuaikan, dan untuk di sini kita bisa mengecek apakah semua kolomnya sudah digunakan rumus. Nah, ternyata untuk kolom kas yang di debit tidak digunakan rumus, sehingga kita bisa mengopi dari rumus yang di sampingnya dan memastikan di sini. Kita akan menyesuaikan untuk kolom yang ada di sheet kas. Untuk itu kita akan cek terlebih dahulu pada sheet kas. Nah, di sini kolom F adalah perkiraan kredit, dan di sini kita akan menggunakan perkiraan debit, maka kolom yang digunakan adalah kolom E. Nah, di sini kita bisa ganti kolom F diganti menjadi kolom E. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa sumnya dari kolom berdasarkan kriteria di kolom E, yang disum adalah kolom G, ditambah dengan kolom E yang disum adalah kolom H. Coba kita cek kolom ke sheet kas, di mana yang disum adalah kolom
G dan kolom H sesuai dengan kriteria yang ada di kolom E. Jadi sudah benar, maka kita bisa lanjut dengan yang di sini sudah benar dan yang lebihnya sudah menggunakan rumus. Untuk saldo awal, kita bisa melingkan dari neraca awal, yaitu kas. Nah, setelah itu diperoleh saldo akhirnya, di mana di sini sudah menggunakan rumus. Dan untuk selanjutnya, pada perkiraan bank, kita bisa melingkan nomor perkiraannya ke sini. Kemudian kita bisa cek item yang tidak ada rumusnya, ternyata di sini tidak, dan kita bisa copy yang ini dan kita pastikan di sini. Kita akan membutuhkan untuk kolom yang berisi debit, di mana kita cek terlebih dahulu ke sheet bank, di mana kolom yang debitnya ada di kolom E. Maka kita akan mengganti kolom F menjadi kolom E. Nah, di sini jadi E, di sini E, di sini E, di sini E. Nah, telah diperoleh, kemudian saldo awalnya kita inputkan berdasarkan neraca awal, yaitu bank, dan diperoleh saldo akhirnya. Kemudian untuk piutang kita lakukan hal yang sama. Dan di sini ternyata untuk kasnya tidak ada rumus, kita bisa kopikan dari rumus ini. Atau lebih gampangnya kita bisa kopikan sesuaikan dengan rumus yang di atas. Rumus kasnya karena di sini sudah kita anggap benar, maka kita bisa kopikan ini. Maka kita bisa pastikan di sini. Setelah pastikan di sini, maka akan diperoleh angkanya. Untuk saldo awalnya kita bisa inputkan berdasarkan neraca awal, yaitu piutang dagang. Nah, di sini ternyata belum menyesuaikan karena kita hanya mengcopy paste rumus, bukan mengcopy selnya. Maka kita akan edit di sini, dan setelah itu ini sudah benar. Dan selanjutnya untuk perkiraan persediaan barang dagang, kita bisa linkkan ke samping, dan untuk saldo awalnya kita input dari neraca awal. Kemudian dari sini kita cek yang tidak ada rumusnya, ternyata semuanya sudah ada rumus. Maka selanjutnya untuk perkiraan perlengkapan, selanjutnya beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini bisa kita linkkan ke samping, dan di kolom debit kreditnya juga sudah menggunakan rumus. Nah, ini kita anggap sudah sesuai semuanya. Setelah kita membuat buku besar auditor, kita bisa melinkkan buku besar auditor ini ke neraca lajur yang dibuat oleh auditor lagi untuk menyesuaikan angka-angkanya. Nah, di sini buku besarnya masih menggunakan kolom A dan kolom G.
di mana kolom A dan kolom G itu adalah buku besarnya klien, dan sementara buku besar auditor menggunakan kolom J dan kolom P. Maka kita bisa menggantikan kolomnya di sini, yang kolom A menjadi kolom J, kolom G menjadi kolom P. Untuk kreditnya sama, kolom A menjadi kolom J, kolom G menjadi kolom P. Nah, untuk di laba ruginya tidak perlu disesuaikan karena sudah benar. Ini bisa kita sesuaikan ke bawah. Nah, untuk di keseimbangannya kita menggunakan rumus sum lagi. Kemudian kita bisa melihat di kolom selisih, di mana di sini terdapat selisih untuk neraca saldo kas, bank, dan piutang. Dan di kreditnya ada hutang dagang. Nah, untuk penyesuaian, karena di sini ada selisih, tapi ini tidak diperlukan melakukan penyesuaian karena di sini kita bisa melihat bahwa jurnal-jurnal sebelumnya dianggap sudah benar karena buku besar ini dibuat berdasarkan jurnal sebelumnya dan jurnalnya dianggap sudah benar, dan di sini kesalahan yang dilakukan klien ini merupakan kesalahan yang dilakukan di buku besar karena terdapat kesalahan tidak menggunakan rumus saat menginput. Maka akan mempengaruhi angka yang ada di neraca lajur, sehingga untuk perbedaan ini tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita menguji laporan laba rugi. Untuk melakukan pengujian laporan laba rugi, kita bisa mengujinya dengan membuat laporan laba rugi oleh auditor juga di sini. Nah, untuk nomor perkiraannya bisa kita copy paste saja dari yang klien. Untuk angkanya bisa kita kolomnya untuk bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini kita bisa menggunakan neraca lajur oleh auditor, di mana neraca lajurnya menggunakan kolom di sini menggunakan kolom A dan kolom D, dan kolom A dan kolom E. Di mana di neraca lajur kolom A dan kolom D, kolom E itu merupakan neraca lajur klien. Maka untuk menggunakan neraca lajur auditor, kita akan menggunakan kolom L, O, dan P. Kita edit di sini. Kolom E, kolom L, O, dan P. Kolom A kita ganti menjadi kolom L. Kolom D kita ganti jadi O. Dan kolom E kita ganti menjadi kolom P. Nah, untuk ini adalah link ke sini. Oke. Untuk persediaan, di sini adalah persediaan awal barang dagang, maka kita bisa melinkkan ke buku besar atau neraca awal. Kita linkkan saja ke buku besar saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian untuk di sini kita akan menggunakan rumus yang sama dengan penjualan. Kita akan copy ke sini. Kita paste. Sama halnya dengan beban usaha dan beban bunga. Kita akan menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk BTUD-nya di sini sudah benar. Nah, untuk laba ruginya diperoleh juga sudah benar, sudah sama. Untuk mengecek perbedaannya, kita akan membuatkan kolom selisih untuk memastikan apakah terdapat atau tidaknya selisih catatan klien dan auditor. Nah, di sini kita bisa selisihkan antara catatan penjualan klien dengan yang dihitung auditor. Sama, kita bisa copy paste ke bawahnya.
Nah, ternyata tidak ada perbedaan antara catatan klien dan catatan auditor. Selanjutnya kita akan menguji laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk mengujinya di sini kita bisa langsung membuatkan kolom untuk auditor. Untuk nomor perkiraannya bisa kita copy saja. Nah, di sini terdapat laba. Nah, untuk kata-kata laba dan di sini diperlukan kata-kata kenaikan atau penurunan modal, maka kita sebaiknya menggunakan rumus juga dengan rumus if, sama dengan if, buka kurung. Nah, penggunaan rumusnya jika ini harus besar dari 0. Jika besar dari 0, maka kita akan memberikan keterangan laba. Jika tidak, rugi. Nah, di sini kita juga akan menggunakan rumus if. If jika di sini adalah positif atau besar dari 0, maka keterangannya adalah kenaikan modal. Jika rendah, maka kita akan menulis penurunan modal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini diperoleh dari laba rugi, kolom I. Kolom I yang ini, kolom 32, I32 sudah sesuai. Dan ini kita melihat bahwa di sini masih menggunakan neraca lajur kolom A dan kolom D. Kolom A dan kolom E. Maka kita bisa memperbaikinya dengan kolom A diganti menjadi kolom J. Karena di neraca lajur kita menggunakan untuk auditor, kolom A ini adalah kolom J bagi auditor. Kolom D menjadi kolom O. Untuk lebih memastikannya, kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, di sini kolom A, kolom D, dan kolom E. Maka kita akan menggunakan kolom L, O, dan P. Nah, di sini kita bisa mengganti menjadi kolom L, O, dan P. Oh, di sini juga menggunakan L, O, maaf, di sini P, dan di sini juga P. Nah, untuk kenaikan modalnya diperoleh dari selisih laba dengan prive. Nah, prive ini kita juga menggunakan kolom L, O, L, P, dan P. Nah, diperoleh kenaikan modalnya dan modal akhir. Untuk selanjutnya kita akan menguji untuk neraca. Nah, neraca ini kita akan membuatkan neraca untuk auditor. Untuk nomor perkiraannya, kita bisa sebelumnya kita bisa menyesuaikan kolomnya. Dan untuk nomor perkiraan bisa kita copy dari sini. Nah, di sini sudah angkanya sudah diotomatis disesuaikan dengan kolom nomor perkiraan. Namun di sini masih menggunakan neraca lajur kolom A, kolom D, dan kolom E. Kolom A, kolom D, dan E digantikan oleh kolom L, O, dan P. L, O, dan P. Maka di sini kita menggunakan kolom L, di sini L, di sini O, di sini O, L,
P. Nah, ini bisa kita kopikan rumus yang ada di selnya sampai ke bawah. Nah, untuk jumlah di sini akan menyesuaikan dan sudah diperoleh total aktifanya. Untuk total pasifanya kita akan menyesuaikan kolom yang ada di neraca lajur lagi, yaitu kolom L, kolom O, L, P, P. Nah, khusus untuk modal tunai, kita akan mengelingkan ke laporan perubahan modal, yaitu menggunakan modal akhir. Nah, setelah memperoleh neraca oleh auditor, maka kita akan menghitung selisih dari neraca ini dengan neraca klien. Kita sesuaikan kolomnya, selisih. Nah, di sini kita menselisihkan kas dari neraca klien dengan kas yang dihitung oleh auditor. Dan kita bisa mengcopy rumus yang ada di sel ini untuk sel lainnya. Nah, untuk hutang dagang dan PPN, bisa sekalian kita copy rumusnya, karena akan menyesuaikan dengan kolom di sampingnya. Nah, untuk modal ini juga sama. Nah, diperoleh selisih dari neracanya, yaitu untuk total aktiva 40 dan total pasiva 40. Dan di laporan neraca auditor, total aktiva dan pasivanya sudah balance. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengujian terhadap laporan arus kas yang dibuat oleh klien. Untuk melakukan pengujiannya, kita akan mengopi terlebih dahulu kolom ini untuk dibuat sebagai kolom oleh auditor. Nah, ukuran kolomnya bisa disesuaikan dan nomor perkiraannya bisa kita copy dari samping. Kemudian dipastikan di sini. Dan untuk nama perkiranya nanti akan menyesuaikan. Nah, angka di sini kita bisa pastikan apakah menggunakan neraca lajur atau buku besar yang disesuaikan juga. Nah, di sini kita menggunakan sheet kas sehingga di sini tidak diperlukan penyesuaian terlalu banyak. Namun untuk pembayaran pajak ini diperlukan penyesuaian, yaitu karena di sini menggunakan buku besar. Nah, di sini kita bisa ganti, yaitu kolom L menjadi kolom P. Kolom L menjadi kolom P, dan maka neraca awalnya juga diselisihkan. Awal PPN keluaran dikurang dengan PPN masukan, di mana PPN keluaran ada di kolom E, sementara PPN masukan ada di kolom B, maka kita selisihkan kolom E dengan kolom B. Nah, di sini diperoleh angka pembayaran PPN, yaitu 8.368.520. Nah, untuk angka selebihnya sudah menggunakan rumus. Untuk memastikan kebenarannya, kita akan menghitung selisihnya. Untuk ukuran kolomnya bisa kita sesuaikan. Nah, untuk penjualan tunainya bisa kita selisihkan antara penjualan tunai yang ada di laporan arus kas klien dengan auditor. Dan selanjutnya bisa kita sesuaikan. Nah,
Setelah diselisihkan, maka diperoleh bahwa, nah di sini tadi saldo kas per 1 Desembernya belum diinput, maka kita akan memasukkan saldo kasnya itu dari kas ditambah dengan saldo bank. Nah, diperoleh hasil laporan arus kasnya. Untuk menselisihkannya bisa kita selisihkan saldo awal bagi catatan klien dengan saldo awal auditor yang dicatat oleh auditor. Nah, di sini diperoleh laporan arus kasnya tidak mengalami tidak ada selisih. Nah, setelah kita menghitung buku besar oleh auditor, untuk memastikannya kita akan menghitung selisih antara pencatatan klien dengan auditor. Sebelumnya kita bisa mengcopy terlebih dahulu kolom buku besarnya. Kita copy dan kita pastikan di sampingnya. Nah, di sini kita ganti menjadi selisih. Untuk nomor perkiraannya kita linkkan lagi ke samping. Dan untuk kolomnya bisa kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini untuk kolom debitnya bisa kita cari selisih catatan klien dengan selisih oleh catatan auditor, dan sama halnya dengan kredit. Nah, untuk ke bawahnya kita bisa mengopi rumusnya, dan untuk saldo awalnya kita selisihkan juga catatan klien dengan catatan auditor. Nah, di sini diperoleh saldo akhirnya terdapat selisih yaitu minus 3.905.000. Selanjutnya untuk piutang untuk bank kita lakukannya hal yang sama, yaitu selisihkan catatan debit klien dengan catatan debit auditor. Untuk kreditnya sama, catatan debit kredit klien dikurang catatan kredit auditor. Nah, untuk selebihnya kita copy rumusnya. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung laporan perubahan ekuitas oleh auditor, untuk memastikan selisih angkanya, kita akan membuat kolom selisih antara pencatatan klien dengan catatan auditor. Nah, di sini untuk modalnya bisa kita selisihkan modal yang dicatat oleh klien dengan auditor, sama halnya dengan prive. Nah, di sini tidak diperoleh selisih antara catatan klien dengan catatan auditor. Nah, selanjutnya kita ke piutang. Sebelumnya kita periksa dulu yang input oleh klien apakah sudah menggunakan rumus atau belum. Nah, untuk awal bulan itu di input manual. Nah, ini sudah benar.
Kemudian untuk akhir bulan ini menggunakan rumus, jadi kita cek apakah sudah menggunakan rumus semuanya atau belum. Nah, ternyata ada yang belum menggunakan itu rumus, yaitu dari Bab Arma. Nah, kemudian kita lakukan pengujian oleh auditor. Namanya kita copy paste dulu. Kemudian kita rubah ini dari auditor. Nah, untuk awal bulan ini sudah benar bentuk manual. Nah, untuk akhir bulan ini kita tetap menggunakan rumus ini karena yang jadi patokan itu adalah jurnal-jurnal yang telah kita buat. Nah, dalam ketentuan ini, jurnal yang telah dibuat itu sudah benar semuanya. Jadi, kita tetap menggunakan rumus ini. Jadi, kita tarik aja ke bawah. Nah, kemudian kita buat selisih dari klien dan juga auditor. Kita copy paste lagi. Nah, untuk mencari selisihnya, ini selisih, yaitu dengan mengurangkan awal bulan yang telah dibuat oleh klien, dikurang dengan awal bulan yang dibuat oleh auditor. Nah, kita tarik aja ke bawah. Begitu juga untuk akhir bulan, yaitu saldo akhir bulan yang dibuat oleh klien dikurang dengan saldo akhir bulan yang dibuat oleh auditor. Kemudian kita tarik juga ke bawah. Ternyata kita mendapatkan selisih dari ditandai ini, yaitu terdapat pada Bapak Arma, yang mana selisihnya Rp3.905.000. Selanjutnya ke hutang. Nah, kayak sebelumnya tadi kita lihat dulu. Ini benar di input manual untuk awal bulan. Dan akhir bulan ternyata ada satu yang tidak menggunakan rumus. Jadi kita lakukan pengujian oleh auditor lagi. Kita copy paste dulu. Nah, ini untuk auditor. Ini udah benar tadi. Awal bulan input manual. Nah, untuk rumusnya kan ini tadi udah pakai rumus. Jadi kita copy paste saja untuk ke atas. Nah, kemudian kita lakukan selisih. Untuk melihat selisihnya kita copy paste lagi. Cara mencarinya sama, kita kurangkan saldo awal bulan dari klien dikurang dengan saldo awal bulan yang dibuat oleh auditor. Kita tarik ke bawah. Dan untuk akhir bulan juga sama, saldo akhir bulan dari klien kurang dengan saldo akhir bulan dari auditor. Kita tarik ke bawah. Ternyata terdapat selisih, merupakan tabel selisihnya. Terdapat selisih 40 juta pada utang Sharp Elektronik. Kemudian untuk jurnal penutup, nah kita lihat pada jurnal penutup, yang mana untuk jurnal penutup ini sudah benar, jadi tidak perlu kita lakukan pengujian lagi. Oke, lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya itu kan neraca setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan ini kan dia menggunakan buku besar. Nah, yang mana kan buku besar yang digunakan itu adalah buku besar yang dibuat oleh klien. Nah, kita akan lakukan pengujian dengan menggunakan buku besar yang dibuat oleh auditor. Jadi kita copy paste dulu. Di copy paste nomor perkiraan.
dibuat oleh auditor. Coba kita lihat dulu untuk BB yang dibuat oleh auditor itu posisinya di mana. Nah, berarti posisi yang dibuat oleh auditor itu yaitu dimulai dari J dan sampai dengan P. Jadi kita rubah aja di rumus tersebut ini. Yang A ini kita ganti jadi J. Yang J ini kita ganti jadi P. Posisinya tetap. Kita tarik. Itu juga dengan debit. Ini P. Tarik. Kemudian kita cari selisihnya. Biasa kita copy. Kemudian kita paste. Ini selisih. Selisih. Untuk mencari selisih tetap sama. Yang untuk debit kita kurangkan debit dari klien kurang dengan debit yang ada di auditor. Kita tarik ke bawah. Kreditnya juga sama, saldo kredit klien dikurang dengan kredit di auditor. Kita tarik ke bawah juga. Nah, ternyata tidak ada selisih antara klien dan auditor pada neraca setelah penutupan. Kemudian selanjutnya adalah buku pembantu piutang. Kita lihat dulu. Kita sudah menggunakan rumus ya, select up. Ternyata ada yang tidak menggunakan rumus. Jadi kita lakukan pengujian oleh auditor. Seperti biasa kita copy paste. Oke, nah ini kita kopikan, kita ringkan aja. Nah, ini rumusnya udah benar. Dan ini kita pakaikan rumus. Tanggalnya kita rubah dulu. Nah, untuk menggunakan rumusnya adalah rumus sum if. Ini sum if, mana ranknya kita lihat dari K. Itu tanggal dan itu di tanggal 4. Nah, kita lihat K, tanggal 4. Nah, ini tanggal 4. Kita blok dari B ini sampai ke sini. Kita kunci. Kemudian kriterianya adalah ini. Kemudian ranknya dari ini. Ini kita copy aja. Tapi yang kita rubah adalah bagian kas. Karena dia berada di tanggal 5. Oke, kita rubah.
berada di tanggal ini. Di tanggal ini kunci, begitu juga nama ini saya ganti di sini. Nah, begitu juga untuk selanjutnya. Dipakai rumus mana yang benar juga. Oke, begitu seterusnya. Kemudian setelah selesai kita buat buku pembantu pisah yang dibuat oleh auditor, kita lakukan hitungan untuk mencari selisihnya. Kita copy paste dulu. Ini merupakan selisih. Tabel selisih. Nah, mencarinya sama saldo debit yang dibuat oleh klien dikurang dengan saldo debit yang dibuat oleh auditor. Itu juga yang kredit saldo yang dibuat oleh klien dikurang dengan saldo yang dibuat oleh auditor. Itu juga seterusnya. Ya, begitu seterusnya sampai akhir. Supaya kita dapat melihat apakah ada selisih atau tidak. Nah, selisih dari buku pembantu ini sudah selesai kita buat. Nah, kita lihat apakah ada selisih. Nah, ternyata di utang ini ada selisih karena itu terjadi karena di klien dia menggunakan pelunasan ini digabungkan aja semua. Nah, sedangkan di pas itu pelunasannya ada tanggal 15 juga ada tanggal 16, makanya ada terdapat selisih. Nah, lanjut ke pembantu hutang. Nah, untuk buku pembantu piutang ini kita lihat dulu rumus-rumusnya yang benar. 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 Ini benar. Benar. Oke. Nah, untuk memastikan jawaban saldo hutang ini benar, kita bandingkan dengan sheet hutang. Nah, kita lihat di Sharp Electronic ada saldonya sebesar ini. Kita lihat di hutang. Nah, ternyata benar. Dan kita lihat lagi. Ada LG Electronic sebesar 24.748.900. Kita lihat. Nah, benar. Sisanya sebesar 34.756.940. Lihat, nah benar. Nah, untuk auto ini untuk kosong. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita ke buku pembantu bank. Nah, untuk buku pembantu bank kita lihat dulu apakah sudah benar. Ini input manual karena dia bulan 6. Dan 7 bahwa 9 manual. Nah, untuk bulan 12 dia pakai rumus. Kita lihat rumusnya itu benar. Nah, rumusnya juga benar. Nah, untuk mencek apakah ini benar atau tidak, kita lihat ke neraca setelah penutupan ini adalah hutang bank sebesar
335. Nah, kita lihat di neraca saldo Pakistan. Nah, utang banknya adalah sebesar 335. Nah, berarti untuk buku pembantu bank itu sudah benar. Oke, lanjut ke daftar 1. Nah, untuk daftar 1 ini adalah daftar persediaan barang dagang. Nah, untuk harga beli kita input manual, benar. Untuk kuantiti input manual, nah persediaan awal ini berasal dari harga beli dikali dengan kuantitas itu benar. Nah, unit beli menggunakan rumus, ya ini sudah benar. Dan unit dijual, rumusnya juga sudah benar. Yang tersisa itu dari kuantitas ditambah dengan unit dibeli dikurang dengan unit dijual itu benar. Nah, persediaan akhir itu dari harga beli dikali dengan tersisa itu benar. Nah, harga jual diinput secara manual itu benar. Jadi tidak ada pengujian oleh auditor untuk daftar persediaan barang dagang tersebut. Kemudian untuk penjualan Desember. Nah, untuk penjualan Desember ini menggunakan rumus benar. Untuk penjualan ini sudah benar, jadi tidak ada melakukan pengujian oleh auditor. Nah, selanjutnya itu pembelian. Nah, pembelian itu hampir sama dengan penjualan, jadi kita lihat rumusnya dulu. Nah, untuk pembelian juga rumusnya sama, itu tidak menggunakan pengujian kembali. Jadi, untuk pembelian tidak dilakukan pengujian oleh auditor lagi. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.